Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ujian tengah semester ini. Selama kurang lebih dari 7 menit ke depan, saya akan mempresentasikan tentang analisa kation golongan 1. Dengan saya, Nabila Nur Fauzia dari Farmasi 2B akan menjelaskan tentang analisis kimia kualitatif. Oke, untuk yang pertama, pendahuluan analisis kimia kualitatif. Analisis kimia kualitatif adalah suatu rangkaian pekerjaan analisis yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan suatu ion, unsur, atau senyawa kimia lainnya. Analisis kualitatif bertujuan untuk mengetahui jumlah relatif yang mendekati dari setiap komponen, lalu bertujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidak adanya ion penyusun, senyawa organik, garam organik yang sering digunakan dalam dunia kefarmasian, baik zat khasiat atau zat tambahan. Untuk perbedaan analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, analisis kualitatif bertujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi suatu zat. Analisis kualitatif berhubungan dengan unsur ion atau senyawa apa yang terdapat dalam sampel. Lalu, zat yang ditetapkan akan disebut dengan analit atau konstituen yang diinginkan. Sedangkan analisis kuantitatif bertujuan untuk menentukan jumlah atau banyaknya zat. Analisis kuantitatif berhubungan dengan berapa banyak suatu zat tertentu yang ada di dalam sampel. Jumlah banyaknya suatu zat tertentu dalam sampel akan disebut dengan kadar atau konsentrasi. Dasar teori kimia kualitatif. Kimia analitik dibagi menjadi beberapa bidang-bidang yang disebut dengan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif berkaitan dengan identifikasi zat-zat kimia, sedangkan analisis kualitatif berkaitan dengan penerapan beberapa banyak suatu zat tertentu yang terkandung dalam suatu zat tertentu. Zat yang ditetapkan akan dinyatakan sebagai analit. Kation-kation yang dapat membentuk endapan putih dengan HCl termasuk golongan 1 yang dimana ada Ag+, Pb2+, dan Hg22+. Endapan terbentuk akan direaksikan menjadi PbCl2, AgCl, dan Hg2Cl2 akan berwarna putih. Lalu, jika dipanaskan, maka endapan PbCl akan larut dan diidentifikasi dengan ion kromat akan menjadi endapan kuning dan ion sulfat membentuk endapan putih. Untuk golongan kation ke-1 ada perak atau Ag+, raksa 2 atau merkuri Hg22+, timbal 2 atau Pb2+. Analisis pendahuluan kation. Dalam analisis kualitatif kation-kation atau ion bermuatan positif dapat digolongkan ke dalam 5 golongan. Berdasarkan pada sifat kation terdapat reaksi tertentu. Reaksi yang paling umum digunakan dalam mengklasifikasi kation adalah asam klorida atau HCl, hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Penggolongan ini berdasarkan pada suatu kation bereaksi membentuk endapan atau tidak. Kation yang bereaksi dengan asam klorida akan membentuk endapan atau garam klorida yang merupakan kation golongan 1. Golongan 1 ini merupakan golongan yang cukup berbahaya. Bagaimana tidak berbahaya? Kation ini tergolong pada golongan 1 yang dimana di dalamnya itu terdapat kation Ag+ atau perak, Hg22+ atau merkuri, dan Pb2+ atau timbal 2. Kation golongan 1 ini sebagai golongan HCl. Kenapa? Karena semua ion-ion anggotanya dapat mengendap sempurna. Ketiga golongan dalam
golongan ini semuanya mengendap sempurna, maka dibutuhkan perlakuan yang lebih spesifik untuk mengidentifikasi kebenarannya. Lalu untuk analisis golongan kation itu, yang pertama golongan kation 1. Golongan ini akan membentuk endapan dengan asam klorida encer. Ion-ion yang termasuk golongan ini adalah perak, timbal 2, raksa 2. Kation golongan 1 akan membentuk endapan dengan HCl encer dan terjadilah endapan dengan hasil PbCl2, Hg2Cl2 dan AgCl dan semuanya berwarna putih. Untuk memastikan suatu kation, 2 kation, 3 kation, maka akan dilanjutkan dengan pemisahan dan identifikasi kation golongan 1. Untuk reaksi golongan 1 ini dengan menggunakan HCl encer 2M dan reaksi golongan ini akan terjadi endapan putih. Untuk skema pemisahan kation golongan 1, yang pertama kation golongan 1 itu akan ditambahkan dengan HCl. Lalu terjadilah endapan putih yang dimana dengan reaksi PbCl2, AgCl dan Hg2Cl2. Lalu setelah itu dipanaskan dengan ditambahkan H2O. Untuk Pb2 terjadilah larutan, sedangkan AgCl dan Hg2Cl tetap mengendap sama seperti yang pertama. Untuk Pb2 lalu ditambahkan dengan asam asetat dan K2CrO4, terjadilah PbCrO4. Sedangkan untuk AgCl dan Hg2Cl2 ditambahkan dengan NH4OH, lalu terjadilah untuk Ag terjadi larutan atau filtrat. Setelah itu dengan reaksi AgNH32+ Cl-, lalu ditambahkan HNO3 menjadi AgCl. Sedangkan Hg2Cl2 ditambahkan dengan NH4OH, terjadilah endapan yang dimana dengan reaksi HgNH2Cl. Mungkin demikian presentasi dari saya. Semoga hasilnya didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan saya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.